setelah didiagnosa, dicek gitu sama dokter, ternyata divonis kandungan janin yang dikandung istri saya ternyata tidak berkembang dan harus segera dikeluarkan. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Susilo dan ini istri saya Kriswindari dan ini putra kami, si Arkan panggilannya. Kami adalah pasien Yayasan Aquatrit Indonesia pimpinan Bapak Insinyur Juanda. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya setelah mengalami rangkaian pengobatan, alhamdulillah telah lahir putra kami yang pertama ini. Tapi sebelumnya saya ceritakan sedikit bahwa begini, waktu kita pertama melaksanakan nikah ya, selang sebulan saya dan keluarga betapa senangnya mendengar kabar istri saya hamil. Tapi kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama, karena setelah umur 2 bulan janin yang dikandung istri saya ternyata mengalami keguguran yang tidak tahu apa sebabnya, itu saya tidak tahu. Kejadiannya itu kalau nggak salah sore hari. Setelah itu saya kecewa berat. Kenapa janin yang saya harapkan kehadirannya nanti jadi seorang anak ternyata keluar terlebih dahulu. Saya udah menduga-duga apakah karena istri saya kecapean atau karena suatu sebab lain. Dan kejadian itu tidak saya hiraukan, mungkin capek saja. Mungkin karena istri saya masih kerja, jadi itu faktor kecapean. Saya tetap berusaha, saya tetap optimis, dan syukur alhamdulillah ternyata selang berapa lama ya, selang berapa 4 bulan atau 5 bulan begitu, alhamdulillah istri saya hamil yang kedua. Saya senangnya minta ampun. Alhamdulillah masih Allah SWT masih memberikan kepercayaan kepada saya, kepada istri saya untuk hamil yang kedua kalinya. Tetapi lagi-lagi kebahagiaan saya itu pupus, karena setelah beberapa lama kehamilan itu, sebulan, ternyata keluar flek lagi, keluar flek. Saya sudah mulai bertanya-tanya dalam hati, ada apa dengan kandungan istri saya? Rasa kekecewaan saya itu pun semakin besar seiring dengan bertambahnya usia kehamilan istri saya. Menginjak bulan kedua, kejadian keluar flek itu semakin intens, semakin sering. Saya sudah tidak sabar untuk memeriksakan ke dokter, untuk membalas penasaran saya itu. Sampai di rumah sakit Tugu Ibu ya, waktu itu rumah sakit Tugu Ibu, setelah didiagnosa, dicek gitu sama dokter, ternyata divonis kandungan janin yang dikandung istri saya ternyata tidak berkembang dan harus segera dikeluarkan. Waduh. Itu kejadian berat bagi saya. Saya pulang dengan langkah yang hampa karena kandungan istri saya harus segera dikeluarkan karena janinnya tidak berkembang. Besoknya saya langsung menuju ke rumah sakit Kesdam di Jantung, Jakarta Timur untuk melaksanakan kuretase. Sehari itu langsung dilaksanakan kuretase. Dinyatakan bersih, kami pulang. Di rumah, setelah kepulangan kami dari rumah sakit, rutinitas berjalan seperti biasa walaupun masih penuh dengan kekecewaan. Masih sering salah menyalahkan lah. Apakah istri saya ini terlalu capek? Apakah saya kurang perhatian pada waktu istri saya hamil? Yang lebih-lebih lagi kadang-kadang timbul rasa berdosa saya. Wah, apakah ini balasan karena perbuatan saya ya? Terkadang pikiran itu nimbul dengan seketika karena kebahagiaan saya hamil yang kedua, hamil
yang sudah 2 kali itu pun berakhir tidak dengan kelahiran putra maupun putri kami. Seiring berjalannya waktu tadi, saya sudah mulai mencari informasi ke sana kemari tentang penyebab istri saya. Karena yang saya dapat dari Pak Juanda pas waktu seminar tentang TOS itu, rahim seorang ibu merupakan salah satu organ terkuat yang dimiliki seorang ibu. Jadi tidak mungkin karena faktor kecapean atau kelelahan karena bekerja bisa menggugurkan suatu kandungan. Jangankan, kata Pak Juanda, jangankan yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan pun rahim masih bisa menopang. Berbekal keyakinan itu, saya mulai mencari. Maaf ya, saya mulai mencari. Saya langsung periksakan istri saya ke laboratorium Prodia Depok waktu itu. Karena saudara kandung saya pernah bilang, "Dek, coba cek, jangan-jangan ada virus TOS." Virus itu apa ya? Saya merasa asing karena kita tidak pernah dengar, tidak pernah mengira kalau itu mengidap kami. Jadi virus itu apalah saya kurang mengerti. Tapi setelah mbak saya itu bilang, "Dek, coba deh cek ke lab, mungkin ada virus TOS-nya." Karena virus TOS itu yang membuat kandungan itu begini. Atas saran kakak saya berangkatlah ke laboratorium Prodia Depok. Setelah sehari 2 hari hasilnya turun. Hasil ini pun juga langsung saya konsultasikan kepada dokter. Waktu itu dokter Yuni, dokter Kesdam. Ternyata kadar virusnya itu di ambang batas, artinya virus inilah yang mungkin yang membuat kandungan istri saya tidak berkembang dan keluar gugur itu. Saya mulai udah dapat terang, oh berarti kandungan istri saya tadi gugur dan tidak berkembang itu karena virus ini. Saya mulai mencari pengobatan virus TOS itu, yang katanya kalau menurut medis itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Sedangkan saya seorang tentara yang berpangkat rendahan, kalau dihadapkan pada kondisi finansial yang untuk berobat secara medis mungkin kurang mampu. Lagi-lagi syukur alhamdulillah saudara saya juga merekomendasikan, coba mas, ada kalau nggak salah ada pengobatan TOS di Bogor. Berbekal informasi itu saya dari Depok, dari rumah kami langsung menuju ke Bogor mencari pengobatan itu. Alhamdulillah ketemu di komplek Sudiragen. Saya ingatnya Sudiragen ya, tiap jalan saya tanya Sudiragen. Saya ke Bogor mencari-cari, ternyata ketemu di perumahan Indra Paksa ini. Karena saya sudah beberapa kali lewat daerah sini, cuma kebetulan saya baru tahu kalau di sini ada pengobatan TOS itu. Waktu itu hari Sabtu, saya langsung masuk ke mendaftar, nanya-nanya dapat nomor pendaftaran, langsung ikut seminar dengan melampirkan hasil lab tadi. Benar apa kata Pak Juanda bahwa ini harus dilakukan pengobatan karena kadar dari virusnya sekian. Atas dasar hasil lab, analisa lab tadi, saya langsung mengkonsumsi obat ramuan herbal lah ya, yang saya konsumsi selama 4 bulan pertama ya. 4 bulan tiap pagi saya minum dengan dicampur madu atas seperti saran dari Bapak Juanda. Setelah pengobatan 4 bulan, saya mencoba memeriksakan kembali virus tadi ke laboratorium. Saya cek ke Prodia lagi. Sehari 2 hari turun hasilnya. Ternyata hasilnya sudah jauh berbeda, bahkan bisa dikatakan berbanding terbalik dengan hasil yang pertama sebelum diadakan pengobatan atau terapi di Yayasan Aquatri itu. Hasil dari lab itu saya bawa ke Bogor lagi, yang kebetulan waktu itu hari Sabtu juga. Saya konsultasikan lagi, dengan keadaan seperti ini gimana Pak Juanda bisa hamil? Oh bisa,
karena udah memenuhi atau ambang batas minimal, jadi boleh hamil. Alhamdulillah, betapa senangnya waktu itu saya. Langsung aja. Saya pulang, langsung konsumsi obat terus, sambil program kehamilan saya lebih bersemangat. Alhamdulillah, hamil istri saya. Wah, hamilan itu saya jaga bener-bener. Bulan demi bulan saya periksain, saya cek. Ya, terus bulan demi bulan, alhamdulillah. Pada kemarin ya, tanggal 3 bulan Juli 2012, syukur alhamdulillah lahir anak kami yang pertama dari kehamilan yang ketiga di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Jadi perjuangan panjang tadi semoga menjadi cambuk buat saya untuk lebih bersemangat lagi dalam merawat titipan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Aquatreat Indonesia pimpinan Bapak Haji Insinyur Juanda yang telah memberikan nasihat, dorongan dan kekuatan kami dan terapi yang membuat kami untuk lebih bersemangat menghadapi cobaan ini.